Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Hari kemarin, hari Rabu, 9 Agustus IHSG plus 0,6%, lumayan juga kemarin, stabil juga pergerakan, nggak terlalu volatile walaupun sempat open naik terus turun bentar terus naik lagi. Nah ini view kita di IHSG masih sama ya. Dia break resist all time high, sekarang bagusnya sih tes supportnya dulu, dan ini ada gap yang belum tertutup, harapannya tes dulu baru dia lanjut lagi. Itu untuk IHSG. Dan selamat datang buat yang baru pertama kali ada di channel ini, channel dan saham. Yang mau join ke grup silahkan, linknya ada di deskripsi. Saya mencoba untuk konsisten untuk upload lagi ya, setelah sekian lama saya nggak upload. Nah ini request tiap hari ada, nggak banyak, dan saya mungkin nggak akan review semua karena keterbatasan waktu, supaya cepet aja gitu, nggak terlalu lama teman-teman juga nontonnya. Oke, yang pertama NTBK. NTBK ini saya eh, apa namanya? Ini nggak ada yang bisa dianalisa karena baru satu candle. Cuma kalau saya cerita di grup ini, sorry, oke lah, buka aja NTBK. Nah, saya udah sempet nggak mood ya di NTBK ini. eh Apa namanya? Saya cut loss saya 2 kali di saham ini, sini ya. Dibuka arahnya, saya tunggu tunggu nangkep pisau jatuh. Nah, saya lihat di sini low 112, terus high-nya 116. Saya bilang saya coba HK 115, tapi tetap antri di 113 dan 112. Nah, saya dapat average 113 sekian. Saya cut loss. Cut loss di sini. Break ini kenceng sekali ya. Kenceng. Saya cut loss lagi di 111. Nah, saya udah nggak ngikutin lagi di sini. Terus ternyata balik lagi ke atas, bahkan kembali ke arah. Padahal saham ini juga saya rekom untuk teman-teman yang mau ikut IPO waktu itu. Nanya ikut saham apa ini bagus saham ini. Gitu. Tapi saya nggak pernah ikut IPO, jadi mending saya nunggu dulu. Ini mungkin mungkin pergerakannya akan sama dengan baut. Kenapa? Sama dengan baut, sorry, NTP. Nah, baut waktu hari pertama arah juga XC, underweight trend juga udah keluar, ditampung dengan XC. Sorry. Nah, ditampung dengan XC, tapi jelas ini XC PD, CC ini bukan retail gitu. Ini supir sesungguhnya, dan ini mungkin ya retail biasa aja. Ini terlihat lah gitu. Nah, ini untuk NTBK. Kalau by chart mungkin nggak ada yang bisa di analisa, atau oke lah, apa namanya, eh cup eh, with handle gitu, tapi handle-nya pakai pakai apa namanya, scanning triangle pattern gitu misalkan, bisa boleh. Tapi ya sama IPO kurang data untuk dianalisa, jadi kita pakai Broxum aja ini. Buat yang masih punya potensi untuk lanjut kembali, apalagi ini main di arah ya, saya juga nyaranin main arah. Tapi cut loss yang kedua saya main arah, terus terbuka arahnya di sini, eh, saya udah buang 111 132, dan saya nggak ikut lagi gitu. Kenapa nggak ikut lagi? Karena walaupun saya rekom, tapi saya nggak ikut lagi karena saya udah 2 kali cut loss. Jadi saya mending mengamankan psikologi saya gitu. Dan saya, tapi cut loss saya tertutup di NTBK. Warannya saya eh, saya masuk 35, jual di
40 tapi closing ternyata 45, ya sudahlah. Eh, sudah bukan rezeki tapi udah tertutup lah 17% dari NTBK Waran. Itu next yang menarik, saya pilih yang menarik, nggak semua memang. Sebentar. Yang menarik ada, oh ini W juga udah ya. NTPK W juga udah punya di 40, 45. Kalau arah lagi mungkin ke 60 atau 80 masih oke lah, bisa backer. Ini udah ya NTPK, NTPK W, terus yang menarik apa lagi ya? Baut mungkin menarik. Saya udah nggak pantau lagi. Baut punya di 198. Saya rekom waktu itu sekitar sini ya, waktu open kebuka 110-an, tapi ada yang saya 120-an, ada yang punya di 110-an, anggaplah masuk di arah lah. Ya ini udah backer, memang targetnya backer waktu itu. Nanti NTBK mungkin akan sama seperti ini ya. Itu terus baut punya di 198. Hati-hati ya, mungkin dia eh, ini memang ada candle perlawanan tapi ya susah dianalisa karena sama IPO. Cuma kalau kita lihat ya ini masih retail aja yang mainin. Ini mungkin scalper saya lupa juga ini underwaternya siapa. Kalau nggak salah AI. Cuma kayaknya ini eh, belum buyback lah gitu. Ini mungkin akan sangat-sangat volatile juga akan kayak gini. Tapi kalau kalau dilihat sih bagus, dia nutup gap di bawah, nutup gap di atas, tapi terlalu volatile. Jadi saya bingung kalau chart kayak gini apa yang mau dianalisa. Tapi kalau punya di 196 ada tarikan ke atas, saran saya manfaatkan untuk keluar dulu aja. Dan kalau sama IPO jangan pernah diinapkan kecuali kita tahu arahnya kemana. Nah kalau kayak gini kita inapkan, kita nggak tahu dan juga nggak bisa dianalisa gitu. Jadi kalau dilihat ini average 199 nih GR. Jadi dia masih sangkut. Mungkin aja akan ditarik lagi ke atas. YP juga average-nya tinggi, masih lebih tinggi. Jadi kemungkinan akan ditarik balik ke atas. Manfaatin untuk SOS kecuali bertahan ya, bertahan. Nanti kita lihat candle intraday-nya bertahan. Tapi kalau nggak bertahan, cut loss. Apa jebol support intraday-nya, cut loss. eh, Bungkus cuannya maksudnya. Tapi kalau masih ada yang nahan, kuat di support intraday-nya, silakan aja untuk di hold. Mungkin akan berbalik arah, tapi susah. Itu. Ini sudah ya NTBK, NTBKW, baut. Wika no belum, Wika belum. Ada tanda-tanda, tapi masih koleksi, masih di kolek, tapi punya di 1155. Oh, ambil di pucuk. Ini memang bagus sih, break patternnya. Saya kira cup and handle, tapi ya sudah ini invert and head and shoulders pernah kita buat juga dan balik juga persis. Tapi kalau sekarang belum sih. Belum, ini belum ada tanda-tanda, cuma dia memang habis break supportnya pasti akan dites dulu biasanya gitu. Nah, ini kayak gini ya. Gini, bagusnya dia tes dulu. Oke lah di sini ada support nih. Area sini ada support. Tes ke sini. Tapi case pertama tes ke sini atau bisa jadi dia tes ke ini, sini ya. Baru balik. Kalau ke sini terlalu jauh tapi masih bisa mungkin. Tapi kalau ini udah gini udah oke. Jadi kalau untuk Wika view saya seperti ini. Sini baru lanjut ya mungkin ke sini lah.
Itu pertama, atau kedua dari sini, 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 baru berbalik. Kita nggak tahu mana yang akan terjadi. Cuma ini sih udah bagus sih, udah retest supportnya. Kalau mau ambil sih sebenarnya 1115 kalau belum ambil, tapi kalau udah ambil ini area demand-nya dia ya. Area demand kalau kita lihat sini, ini bagus. Ini udah dia break test, eh, bisa lanjut kemungkinan untuk naik. Ini menarik gitu. Untuk Wika punya di 1155 di pucuk sih. Cuma kalau mau fresh down juga belum terlalu dalam. Jadi ya sudahlah. Kalau udah sangkut gini mau gimana. Tapi be very careful kalau break 1100 wajib segera untuk out gitu. Ini untuk Wika. Next, INCF belum. Belum INCF. Belum, saya masih ingat chartnya. Tapi chart untuk terupdate-nya saya belum cek. Aduh. Ya, INCF belum. Udahlah, kita memang nggak boleh bukain INCF. True, belum. Belum. Oke ya, INCF. INCF ini ya. Belum. Cuma kalau teman-teman mau ngambil di support ini jelas. Ini support lah. Support dia. Tapi terlalu berisiko karena sahamnya seperti ini. Gitu ya. Jadi hati-hati takutnya seperti pura. Gitu. Untuk Angel saya belum ada pandangan. Terus juga belum terus, tapi kalau mau tadi ya INCF area belinya tadi ini punya di 95, oke lah kita bahas deh. Kesian. Dia udah punya soalnya. Punya di 95 jelek, jelek sekali karena terlalu tinggi dan kalau mau beli ya area ini 8478 kalau mau buy. Tapi kalau nggak apa namanya? Sorry 877784 itu kalau mau buy. Tapi kalau mau fresh down ya silakan aja lah di area ini, tapi saham kayak gini nggak layak untuk di average down itu menurut saya, bukan perusahaannya ya tapi chartnya gitu. Terus True punya di 115. True kita pernah win banyak di sini ya, 115-an kita ambil, sell di target nutup cap. Begitu nutup cap nggak mikir panjang langsung buang kiri karena pasti tahu dia hanya akan nutup gini doang, nutup terus balik lagi bikin jarum suntik ini, nggak akan marubozu, nggak akan. Tahulah karakter sahamnya kayak gimana. Nah, kalau teman-teman mau ngambil True, ini di sini area area belinya ya. True. Ini area belinya True kalau mau 115. Oke, very good. Sampai 112. Tapi tetap pasang SL-nya. Di mana SL-nya? Di sinilah 110. Jebol ini teman-teman wajib untuk out. Targetnya kemana? Ya satu ke sini dulu lah. Sini dulu deh. Nggak jauh area main. Sini dulu 127 sampai 129 ini area main dia. Kalau punya di 115 ini sell di sini ya lumayan 10%. Ini layak untuk teman-teman swing, siapa tahu swing gini dulu dia. Sorry, setway dulu. Swing di setway itu karakter saya. Saya paling suka swing di setway tapi nunggu dulu kayak gini. Ini pas. Ngambil sini, jual sini, nanti ngambil sini lagi, jual sini lagi. Kalau break ya udah kita hold. Tapi kalau breakdown ya udah kita cut loss. Menarik ini True. Terima kasih. Apa tadi INCF? Terus saya takutnya ntar kebas 2 kali. Terus ENRG, no, SMMT belum, BCIP. Kenapa saya SMMT dan ENRG belum? Karena saya masih ingat chartnya, jadi belum. BCIP belum, no. Soci menarik. Soci menarik. Soci menarik kenapa? Saya bilang menarik karena dia
break resist. Cuma karakter sahamnya nggak terlalu volatile, nggak terlalu atraktif, cuma sering ngeprank. Jadi kalau saya sih kurang cocok karena saya lebih suka yang volatile gitu, yang geraknya ugal-ugalan, itu karakter saya. Kalau kita lihat Sochi masih bisalah di-push lagi sampai sampai 112, itu masih bisa. Kenapa? Kita nggak pernah tahu, kita memang nggak pernah tahu, tapi kalau kita lihat ini akan bisa jadi seperti ini. Sochi akan bisa jadi seperti ini ya. Sini ngambil lagi 112, balik lagi ke sini, terus gini. Nah, kalau saya lihat masih bisa jadi seperti itu gitu. Ini untuk Sochi, cuma ya pergerakannya lemot. Kalau teman-teman mau ambil, saya nggak menyarankan sih, karena kurang kurang oke. Tapi by chart memang dia break nih, 3 resist, EMA 50, 100, 150-nya di break semua, terus sudah disupport. Ya udah tinggal nunggu ke sini, balik lagi ke sini, koreksi. Ini view saya, tapi bukan kita yang gambar. Jadi kalau gini ya udah kita lihat masih bisa di-push lagi sampai 112 atau 108 ini, karena minor resist, balik lagi ya mungkin ke sini gitu. Itu untuk Sochi. Kalau belum punya ya posisinya nanggung. Kalau kayak gini ngambil di sini, jual di 112, ya 5% oke lah, tapi risknya juga nggak menarik. Kalau ngambil di sini, break ini kita harus CL nih, break ini kita harus CL, risknya 5%, rewardnya 5%, kurang menarik. Kalau saya 1 banding 1 kurang menarik. Minimalnya 1 banding 2, bagusnya idealnya 1 banding 3, itu idealnya. Sochi udah terakhir ya. PTPP sama lah kayak Wika. Mending pilih salah satu aja, mending Wika aja kalau saya. Saya masih ingat PSKT. Dua lagi ya, PSKT sama PANK. Oh, lemot sekali. PSKT newsnya lagi bagus. Ini juga bangkit dari gocap, newsnya lagi bagus. Mungkin mungkin wave 1, wave 2, bisa jadi wave 3. Oke. Kalau memang kita lihat seperti itu polanya, bisa jadi ini cakep sekali ya ternyata. Falling wedge. Eh, tuh. Nah, apa sih? Nah, falling wedge seperti ini. Targetnya kemana? Ke sini deh. 140 target dari PSKT. Mungkin enggak ya, mungkin mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin di saham itu. Tapi ini chartnya lagi lemot ya. Sebentar. Nah, 140 kebetulan secara tidak sengaja atau secara sengaja chartnya memang digambar seperti itu, dan ini ada resist di 140. Valid ya. Itulah fungsi dari technical analysis. Valid 140, angka yang sama persis. Di sini juga ada resist, break jadi support walaupun chartnya nggak terlalu bagus. Terus habis itu ada area juga di sini 140 sampai 142 lah. Gitu. Ini sangat-sangat nurut dengan chartnya. Itu area targetnya PSKT, layak untuk di watch teman-teman. Dan ada berita juga ya. eh, saya tadi pagi sempat ada share. Nih, sepertinya mau ada ganti sektor, ganti bisnis, ganti model bisnis, atau backdoor listing. Kita nggak tahu
apa yang ini ya, Red Planet Holding lepas seluruh kepemilikan sahamnya dari sebelumnya 900 atau setara 9% menjadi nol kepemilikan. Seperti itu. Jadi ini hotel ya, Planet Hotel TBK. Itu saya nggak tahu hotelnya di mana. Cuma ya siapa tahu mau ganti bisnis atau dibeli hotel lain untuk backdoor listing atau seperti apa. Kita nggak tahu, atau mau ganti model bisnis jadi restoran atau apa juga kita nggak tahu. Ini baca aja lah newsnya. Gitu ya. PSKT. Menarik. Risknya kemana? Risknya ya dia balik lagi. Sebetulnya area ideal demand dia di sini. Ini area ideal eh, demand dia di sini 108 sampai 102. Jebol 102 atau 100 lah. Eh, cut loss wajib. Jadi risknya 12% sama fee ya. Rewardnya 23, 1/2. 1/2 ya, 24 tadi. Ya menarik. Atau teman-teman juga bisa fresh down di sini 102 itu juga menarik. Itu pun kalau FOMO, tapi kalau hari ini semoga dikasih koreksi dulu lah. Merah dulu candle sangat-sangat menarik. Terakhir BANK. Silakan ya teman-teman yang mau join grup, linknya ada di deskripsi. BANK sangat-sangat menarik. Ini kalau view saya seperti ini ya. Ini scanning triangle. Eh, kalau mau buy ya di area inilah 23, 30. Tapi kalau 23, 30 ya buy on resist. 23 buy on resist. eh, Buy on breakout gitu. Tapi kalau bagusnya ya 22, 80. Itu kalau yang bagus ngambil ya 2280. Kenapa? Karena high sebelumnya 2280. Terus di break new high candle time frame kecil. Bukan new high lah, tapi dia break pola pembalikan arah 2280. Kalau mau ambil maksimal 2300. Itu yang bagus. Kalau ada grup yang nyaranin itu berarti bagus gitu ya. Nggak nyuruh di buy on breakout, boleh aja buy on breakout, cuma agak tertinggal. Menurut saya dari 23 ke sini udah tertinggal 1,5% sama fee ya. Nah kalau scanning triangle-nya break, targetnya ini high dari sini saya ngambil sini. Saya bahkan nggak pakai ekornya. Oh, saya nggak pakai ekornya. Kalau pakai ekornya bisa lebih tinggi lagi, tapi ini saham nggak terlalu volatile karakternya, jadi saya sesuaikan dengan karakter sahamnya gitu teman-teman. Nah ini nggak terlalu volatile, saya ngambil dari sini. Ini ada Fibo ya 23. Kalau hari ini candle hijau, teman-teman boleh in maksimal 2330 gitu. Target pendeknya ke 2360, target jauh swingnya ya ke sini. Ini juga ada resist di sini. Pas kena Fibo nih 2450. Break ini ya high-nya di sini 2570 sampai 2600 dapat dari sini, high-nya sini gitu. Ini sangat menarik. Risk-nya kecil kalau dia break low-nya di sini ya. Ini support ya. Ini sekarang jadi support minornya. Kalau dia nyentuh ini masih oke. 2250. Tapi kalau break, nah itu jelek, cut loss. Lihat ya. Risk 2%, reward 6, 11, anggaplah 14 lah. Jadi risknya 1/3 sampai 1/7. Itu yang menarik. Nah, itu baru saham-saham yang oke. Nah, kita juga win rate tinggi lah di sini. Kita ngambil di sini ini ya 2090 saya masih ingat. Jual ada yang di sini, ada yang di 23 saya ingat. Nah, di 23 saya belum suruh saya kena di 23 memang. Saya kena 23 terus turun belum sempat ambil lagi, naik nggak ikutan lagi. Nah, tunggu turun. Kenapa harusnya sih di sini beli. Cuma kan patternnya belum kelihatan. Siapa tahu dia mau bikin double bottom. Jadi saya nggak ambil. Makanya tunggu dulu patternnya terbentuk. Oh, ascending triangle nih. Ini confirm ascending triangle-nya ambil. Gitu. Ini untuk BANK. Dan hari ini juga dia RUPS LB. Kalau nggak diundur terus semalam juga
Eh, Semalam juga ada AA Raffi Ahmad ya yang yang eh, apa namanya posting bareng salah satu petinggi atau direksinya dari BANK ini. Ada apa? Kita nggak tahu. Mungkin Raffi Ahmad mau jadi komisarisnya atau Nagita atau Rafathar mungkin ya. Oke teman-teman, terima kasih. Segitu saja morning briefing kali ini. Semoga bermanfaat. Ini ada waktu, masih ada waktu untuk upload. Semoga belum terlambat. Silakan kalau mau join di grup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.